Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Maulana Hairi Syahsanuddin dengan NIM 23000182220. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa yang saya buat tentang infografis dari mata kuliah dakwah. Saya akan membahas infografis yang saya buat itu yaitu dakwah dengan hati, menyentuh jiwa dan mengubah dunia. Ada pada surat An-Nahl yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Apa itu dakwah? Dakwah adalah usaha mengajak manusia menuju kebaikan dan kebenaran sesuai ajaran Islam. Dakwah bukan hanya menceramah di mimbar, tetapi juga bisa dilakukan melalui perkataan yang baik, perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, tulisan yang bermanfaat, ataupun konten positif di media sosial. Jadi sebenarnya itu kita bisa berdakwah dalam berbagai cara. Kayak contoh kalau yang saya buat di infografis kali ini, bisa seperti kita berbuat baik dengan perkataan kita juga itu udah bisa termasuk. Apalagi kita memberikan konten-konten positif di media-media sosial. Jadi intinya dakwah itu mengajak, bukan atas keterpaksaan. Mengapa dakwah itu penting? Dakwah memiliki peran besar dalam kehidupan karena dapat menyebarkan nilai-nilai Islam, mengajak kepada kebaikan, membangun akhlak yang mulia, memberikan manfaat bagi masyarakat juga. Setiap muslim memiliki kesempatan berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Jadi, seperti yang di slide sebelumnya, dakwah itu intinya mengajak, bukan keterpaksaan. Begitu juga kita berdakwah. Kalau kita berdakwah di dalam diri kita masing-masing, itu juga sesuai kemampuan kita saja, tidak usah terlalu dipaksa-paksakan. Prinsip dakwah yang baik. Dakwah yang baik itu, yang pertama itu ada ikhlas, melakukan karena Allah, bukan untuk mencari pujian. Jadi, tujuan mencari dakwah itu karena kita ikhlas untuk sebuah kebaikan, bukan untuk mencari puji-pujian. Terus ada hikmah, sampaikan dengan cara yang bijaksana. Lemah lembut, hindari kata-kata yang menyakiti ataupun juga kata-kata yang kasar. Lalu menjadi teladan, perbuatan yang baik lebih mudah diterima daripada sekadar ucapan. Bentuk-bentuk dakwah juga ada berbagai macam. Pertama itu dakwah lisan seperti ceramah, diskusi, dan nasihat. Terus juga ada dakwah tulisan, itu bisa seperti artikel, buku, caption, dan juga poster. Lalu dakwah perbuatan itu membantu sesama, berbagi, menjaga ilmu, menjaga lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada dakwah digital. Dakwah digital itu kita bisa membuat konten edukatif melalui media sosial. Entah itu dari media sosial Instagram, YouTube, dan sebagainya juga tetap bisa. Yang penting kita bisa berbagi di media-media sosial. Semua bentuk dakwah memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak kepada kebaikan. Dakwah di era digital. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dakwah di era dakwah digital itu menjadi dakwah efektif yang digunakan itu di beberapa aplikasi digital sekarang ya, seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain tadi kan, seperti TikTok juga bisa, atau podcast juga bisa, dan juga di WhatsApp juga bisa. Gunakan teknologi untuk menyebarkan manfaat-manfaat yang bisa kita sampaikan. Lalu, tips menjadi dai yang baik. Itu ada perbaiki diri terlebih dahulu, terus belajar ilmu agama, gunakan bahasa yang sopan, dengarkan pendapat orang lain, sampaikan dengan kasih sayang. Jangan memaksa orang menerima pendapat kita, karena dakwah itu menyentuh hati, bukan menyakiti. Mulai dakwah dari hal sederhana.
Tidak perlu menunggu jadi ustadz, kamu bisa mulai dengan mengucapkan salam, berkata jujur, membantu teman, mengingatkan waktu sholat, membagikan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi contoh dalam perbuatan baik. Jadi, dalam berdakwah, kita tidak apa-apa memulai dari hal-hal sederhana seperti yang tadi saya bilang. Seperti contohnya itu juga, kita kayak berbuat baik dalam hal-hal kecil aja itu sudah sangat baik. Kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak besar. Dakwah dimulai dari diri sendiri. Dakwah bukan tentang siapa yang paling pandai berbicara, tetapi siapa yang paling konsisten memberikan teladan. Mari sebarkan kebaikan dengan hati, hikmah, dan kasih sayang. Berdakwah bukan untuk mengubah orang lain secara instan, tetapi mengajak bersama-sama menuju ridho Allah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.